kita colokkan. Ih, nyala teman-teman. Oke, tadi menyala kelihatan ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Sony Nagita channel yang membahas speaker aktif dan sound system ruangan. Kali ini saya memiliki power amplifier milik speaker aktif. Ini sebenarnya milik speaker aktif Salsa, dan kondisinya seperti yang teman-teman lihat. Kondisinya sudah, waduh, ekstrim ya teman-teman. Ini sudah tidak berfungsi saat ini karena ya seperti ini teman-teman, banyak tanah. Jadi box speakernya ini itu terkena rayap teman-teman. Akhirnya amplifiernya ini menjadi kotor seperti ini. Nah, kali ini saya berencana untuk mengecek kondisinya kembali karena ini sudah lama terbengkalai begitu. Saya ingin mengecek kondisinya kembali, apakah ini masih bisa berfungsi, dan jika perlu diperbaiki, bagian mana yang akan saya perbaiki. Nah, pertama-tama saya akan membersihkan ini dulu ya teman-teman. Dari tanah-tanahnya ini akan saya bersihkan semuanya yang kotor-kotor seperti ini, dan mengecek satu persatu komponennya, dimulai dari modul Bluetooth ini teman-teman. Sepertinya ini bukan modul MP3 bawaannya ya, ini sudah ditambah. Jadi saya akan mengecek modul Bluetoothnya ini, kemudian membersihkan komponen-komponennya dulu. Baik, saya akan melepas ini dulu. Jadi potensinya dilepas, kemudian panel yang ini yang depan akan saya copot supaya bisa membersihkan mesinnya. Ini mudah nyopotnya teman-teman, jadi saya skip saja. Nanti akan saya tunjukkan kembali setelah komponen-komponennya sudah dibersihkan. Oke teman-teman, jadi ini panelnya sudah saya lepas menjadi dua seperti ini. Kita lihat di sini di bagian potensio, waduh, sudah berkarat semua seperti ini teman-teman. Rasanya perut saya ini mendadak menjadi mules ya melihat kondisi yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada kodenya TDA 2030A. Wah, ini ada lemnya di sini. Kemudian untuk modul Bluetooth ini rencananya akan saya tes dulu teman-teman, apakah ini sudah rusak atau masih berfungsi. Nah, caranya saya akan melangsungkan power ini ya, ini kabel ini dilangsungkan ke adaptor 5 volt atau 12 volt ini. Nah, kebetulan saya ada modul yang serupa seperti ini, dia menggunakan adaptor ya teman-teman. Nah, ini nanti akan saya pinjam dulu adaptornya, colokannya ini langsung dicolok ke modul di sana. Apakah dia masih berfungsi? Wah, ternyata masih menyala teman-teman. Wah, tiba-tiba perut saya jadi
mendingan ini teman-teman nggak jadi mulus deh, ini kayaknya ada tanda-tanda kehidupan. Oke, jadi ini sudah ada mode Bluetooth-nya ya teman-teman. Setelah itu langsung saja kita akan membersihkan bagian ini teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa berfungsi ya. Nah teman-teman, ini sudah saya bersihkan sedikit di sebelah sini ya. Ini tanah yang saya ambil malah mengelupas jalur tembaganya ini teman-teman. Jadi sekarang jalur tembaganya ini malah terlihat seperti itu ya, yang tadinya hijau-hijau seperti ini sekarang jadi terkelupas karena ikut terbawa tanahnya. Saat proses pembersihan ini tiba-tiba saya seperti dibisiki sesuatu, ini kayaknya pekerjaan yang sia-sia ya. Bisa dilihat sendiri teman-teman, ini IC yang sangat penting seperti ini malah terpendam tanah ya, kaki-kakinya ini. Nah sebelah sini juga IC, kaki-kakinya terpendam tanah seperti itu. Jadi saya tiba-tiba merasa ada yang membisiki kalau ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah di sini juga ada IC yang kecil seperti ini, tapi tidak ada salahnya lah ya kalau saya meneruskan dan mencoba apakah masih bisa menyala atau tidak. Ya dicoba saja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah setelah saya perbaiki. Ya tetap saja ya teman-teman, kondisinya ya terlihat seperti itu. Nah di bagian atas ini juga sudah saya bersihkan semampunya. Nah ini ada yang kosong. Nah sekarang ini jadi lebih terlihat ya teman-teman, terlihat sama saja. Nah setelah tadi saya khawatir dengan kondisi IC-nya ini, apakah masih berfungsi atau tidak. Nah ini IC yang krusial ya teman-teman, yang penting. Tapi sekarang saya malah bertambah khawatir dengan komponen-komponen yang ditambahkan ini. Ini ada komponen dioda ternyata dan resistor yang tidak di tempatnya ya. Jadi ini untuk apa saya juga tidak tahu. Kemudian juga saya mendapati di sini ada gosong ya, yang saya bilang tadi. Nah dioda ini ada gosong, dia tuh sampai ke bawah sini teman-teman. Nah jalurnya ini tuh terputus karena di sebelah sini sudah terlihat ya, ini gosong dan jalurnya ini terputus, ini kosong. Oke, jadi langsung saja akan saya perbaiki. Akan saya lepas ini dulu, saya coba perbaiki ya, dan menyambung koneksinya ini yang gosong, mengecek komponen-komponennya ini. Kenapa kok bisa gosong ya, harus dicek dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya fokuskan ke bagian yang gosong ini dulu ya teman-teman. Di sini saya memasang jumper ini supaya jalurnya terhubung kembali. Kemudian saya melakukan pengecekan 4 dioda ini
Mungkin 4 dioda ini yang menyebabkan ini gosong ya teman-teman. Kemudian saya ganti. Kemudian saya melepaskan kabel yang tadinya ada di sini, kabelnya ke arah sini, kabel jumper mungkin ya. Kemudian saya menambahkan kapasitor ini. Nah, kenapa ditambahkan kapasitor? Karena di atas sini ada skemanya teman-teman. R, nah ini adalah resistor, kemudian C ini adalah kapasitor 503. Yang tadinya itu nggak ada ya teman-teman, kapasitor ini tuh nggak ada. Jadi hanya resistor ini saja yang mungkin mewakili rangkaian ini R, dan kapasitor ini tidak ada. Kemudian saya tambahkan ini. Terus dari mana dong nilainya kapasitor ini? Kenapa saya bisa menambahkan 311K? Terus terang saja saya mengarang teman-teman ya. Ini mengarang saya taruh di sini. Jadi ini belum saya pasang ke listrik teman-teman, belum ada kabelnya ke listrik. Baru mengarang saja karena di sini ada tempatnya kapasitor tapi komponennya tidak ada. Kemudian saya mencopot dioda yang tadinya tuh ada di sini teman-teman, 2 dioda di sini. Saya lepas dan kabel jumper yang tadinya ada di sini. Ini di jumper ke mana tadi ke sini ya. Ini ada kabel. Kenapa saya lepas kabelnya? Karena menurut saya tidak perlu. Ini sudah seperti ini teman-teman, jadi akan saya tancapkan ke listrik. Kemungkinannya ada 2, yaitu semoga saja bisa menyala berfungsi, dan kemungkinan yang kedua dia akan meletus gitu ya, terbakar atau tidak menyala sama sekali. Karena komponen kecil seperti ini saja kalau misalkan rusak ya tidak bisa menyala ya teman-teman. Jadi oke, langsung saja saya akan menambahkan kabel listrik ini langsung saja ke arah trafonya. Jadi saya menyambungkan kabel ininya tuh tanpa saklar ya teman-teman. Jadi kabel dari PLN, listrik PLN itu nanti langsung masuk ke arah trafonya. Baik, ini sudah saya solder, kemudian saya siapkan colokannya. Kemudian saya siapkan multitester untuk mengukur tegangan yang keluar. Semoga ada tegangan yang keluar ya teman-teman. Kita colokan. Nyala teman-teman. Oke, tadi menyala kelihatan ya. Langsung saya lepas. Waduh, serem sih ini. Tapi nggak tahu hasilnya kalau belum dicek ya teman-teman. Sudah saya colokan lagi. Tidak ada nyala ya, tidak ada yang percikan apinya tadi. Kemudian saya coba saja ukur ini, sini adalah groundnya. Wow, keluar 14 volt teman-teman. Oke, keluar tegangan 14 volt. Tegangan minusnya di sebelah mana ya, ini tidak terlihat. Ini plus dan ini minus. Oke, 13 volt teman-teman, ini minus 13 volt, dan di sebelah sini ini plus 13. Oke, jadi 13,7 dan minus 13,6, 13,7. Ini sudah keluar tegangannya teman-teman. Jadi dipastikan ini masih menyala ya, walaupun tadi ada percikan di sini, entah apa itu. Tapi saya coba colokan lagi, nggak ada percikan, dan keluar tegangannya 13 volt.
Saya coba lihat di tegangan untuk modul Bluetooth-nya itu teman-teman. Jadi di sini, nah ini adalah tegangan untuk modul Bluetooth 13, kemudian diturunkan menjadi 12. Nah keluar teman-teman. Oke, ini adalah 12 volt, ini adalah tegangan untuk Bluetooth-nya. Ini adalah penurun tegangan ya. Wah, senang sekali ya bisa menyala. Sudah keluar tegangannya ini dan tidak ada tanda-tanda asap keluar. Saya akan memasang modul Bluetooth-nya itu ya teman-teman ke arah soket yang ada di situ. Nah, ini dia modul Bluetooth-nya yang awal tadi saya lepas. Ini tuh mesin seperti PHP begitu ya teman-teman, kok bisa keluar asapnya ya. Tapi akhirnya bisa menyala, 13 voltnya keluar. Oh ternyata ini terbalik teman-teman, inputnya jangan sampai terbalik ya, harus dipasang seperti semula. Nah ini output inputnya yang dari modul Bluetooth ini harus terpasang seperti semula. Oke, sudah saya pasang modulnya ini, kemudian akan saya colokkan lagi ya. Ini disimpan dulu. Sebelum dicolokkan, ini hadap ke bawah, saya kasih ini dulu teman-teman, kasih pengaman ya, kasih dudukan seperti ini supaya tidak nempel. Nah ini saya taruh seperti ini, kemudian dicolokkan lagi, mudah-mudahan bisa menyala. Oke, nyala teman-teman ya, nyala. Oke, cabut lagi. Jadi sekarang akan saya pasang ke arah speaker ya. Ini kabel output speakernya. Nah ini dia teman-teman, ini kabel ke arah output speaker. Ini ya kabelnya seperti ini. Akan saya sambungkan ke speaker kecil-kecil yang ada di sini. Oke, ini sementara dulu ya teman-teman, mau tahu ini masih keluar suaranya atau enggak. Bisa menyala, tapi kalau enggak keluar suaranya ya percuma ya. Saya taruh ke belakang dan colokkan lagi ya. Oke, wow, ada respon. FM mode. Wow, bisa ada suaranya. AUX mode. Oke, ini keluar suaranya. Bluetooth mode. Bluetooth. Saya akan mencoba menggunakan USB saja seperti ini. Play by USB drive. Oke. Wow. Dan ini masih bisa mengeluarkan suara teman-teman. Mantap ini. Oke, jadi nah saat ini saya berencana untuk membuat box power amplifier ini. Nah ini yang sudah menyala tadi, rencananya saya buatkan box dengan papan triplek seperti ini. Ini triplek bekas ya teman-teman, kemudian saya lubangi seperti itu. Ini untuk tempat input RCA nya. Nah kira-kira nanti seperti itu teman-teman. Nah ini akan saya gabung dulu
saya akan rakit boxnya supaya nanti power amplifiernya bisa dimasukkan ke dalam box. Nah, kira-kira boxnya seperti ini teman-teman, box amplifier yang saya rakit dan lem menggunakan lem tembak seperti itu ya. Nah, nanti akan saya tempelkan ini di sini. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini teman-teman nantinya. Jadi secukupnya saja ya, asal muat dengan mesinnya ini. Nah, saya akan memasang mesinnya ini nanti ke dalam situ.